الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد وشفيعنا وصاحب اللواء يوم القيامة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Darul Aisyah, semoga masjid ini tambah makmur, tambah berkah, dan tak lupa kepada seluruh jajaran takmir Masjid Musala yang hadir dan seluruh para jemaah sekalian, wabil khusus kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, mudah-mudahan tambah hari tambah manfaat, tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita secara khusus sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilihkan satu surat yang harus kita ulang-ulang selama kita mengerjakan sholat, yaitu suratul hamdi alias surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki nama diantaranya Suratul Hamdi karena diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita secara khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita hayati dalam surat Al-Fatihah itu, Allah Ta'ala seakan-akan mengharuskan kita untuk meminta dan memohon. Kemudian Allah Ta'ala sendiri yang membuat, Allah Ta'ala sendiri yang membuat suatu doa demi kemaslahatan kita, yaitu firman-Nya ihdinas siratal mustaqim. Surat yang di dalamnya ada 7 ayat, yang di tengah-tengahnya terdapat suatu permohonan alias doa, dan Allah Ta'ala sendiri yang membuat itu doa. Ini kalau kita hayati, kalau kita renungi, alangkah cintanya Allah, alangkah sayangnya Allah, alangkah sukanya Allah kepada kita, karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dibaca, kita mendapatkan pahala 2/3 Al-Quran. Berarti 2/3 hitungannya berapa juzuk? 20 juzuk. Surat Al-Fatihah kalau dibaca senilai 2/3 Al-Quran, alias 20 juzuk senilai. Jadi kalau jenengan baca sekali Al-Fatihah, berarti saat itu jenengan sudah seakan-akan mendapatkan ganjaran maos Al-Quran 20 juzuk. Baru kayak sinten?
barokai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya kita perhatikan 17 rakaat, karena bilangan sholat 5 waktu 5 fardu, kalau dihitung totalnya 17 rakaat, berarti sehari semalam kita membaca 17 kali. Itu baru fokus di dalam sholat fardu. Coba dihitung, Pak. Pinten? Pinten, Pak? 340 apa nih? Juzuk. Pokoknya jangan hitung piam, Pak. Kira-kira senilai berapa kali hataman? Belum kalau jenengan mengerjakan rawatib komplit 23 rakaat. Belum nanti Ramadan yang akan datang, tarawih. Belum duhanya yang sudah pasti 8 rakaat. Sematan mawon kalau gak mungkin loro 8 rakaat. Belum witirnya 11 rakaat. Belum tahajudnya, tergantung panjangnya. Ini saja kalau kita hayati menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau sudah timbul rasa cinta kepada Allah, akhirnya kita dikasih kemudahan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kapan? Kalau sudah timbul rasa cinta. Tapi kalau ada orang itu masih belum ada rasa cinta, maka masih kesulitan untuk melakukan taat, bahkan dikasih kemudahan untuk mengerjakan suatu maksiat, maka timbul rasa cinta. Ini penting dalam kehidupan kita. Jangan dikasih kemudahan, Masya Allah, ngaji, Alhamdulillah. Apa ini? Sumbernya cinta. Dikasih kemudahan memakmurkan masjid, musola, apa sumbernya? Karena cinta. Dan seterusnya. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta, kita diaturi ibadah namanya tafakkur. Apa itu tafakkur? Ibadah menggunakan akal pikiran. Tidak membaca, tidak melihat, tidak mendengarkan, hanya berpikir menggunakan apa? Akal. Berpikir tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Selain nikmat tentang urusan dunia, wabil khusus nikmat tentang urusan akhirat. Saulan jenengan ngaji ping pinten? Wis kula boten usah hitung, jenengan hitung piyambak. Ini baru di alia, belum nanti dengan jamaah siji, belum dengan taklim segaf, belum dengan ustadz fulan, belum. Masya Allah, niki nek mboten wonten izin dari Allah, geblak bro. Paham geblak? Lenggih. Loh, kadang-kadang wonten tiyang niku namanya alergi. Alergi masjid, alergi pikir, alergi ngaji, alergi. Kulo kali panjenengan dimuliakan oleh Allah, dikasih khususia oleh Allah Ta'ala, tubuh yang sehat, rohani yang sehat. Sampai saat ini hati kita dipenuhi rasa cinta oleh Allah. Sekali lagi kita ucapkan Alhamdulillah. Kita renungi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, seterusnya. Ini 17 kali harus kita baca. Kalau tidak dibaca, madhab Syafi'i mengatakan sholatnya nggak sah. Sebab Fatihah itu termasuk rukun ucapan di dalam sholat. Baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Lah, doa itu pilihan Allah.
Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat alimnya, sifat ilmunya, sifat mengetahui urusan manfaat dunia, barzakh, akhirat, tidak ada doa yang paling jitu bagi kita sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa melebihi doa buatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang fokus ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah ya Allah. Sehat untuk hidayah, insya Allah kesehatannya untuk taat. Sugih untuk hidayah, hartanya untuk taat. Gila nggih. Bahkan dikasih pun seandainya ujian atau cobaan atau keminiman dalam urusan ekonomi, nek hidayah full, insya Allah tetap bisa melakukan taat. Tapi kalau sudah tidak dapat hidayah, apa arti sehat? Apa arti harta? Apa arti umur? Apa arti waktu? Apa arti nikmat yang kita miliki di dunia yang zahir ini kalau sudah hidayah dicabut oleh Allah? Walaupun dekat masjid, maaf, kadang-kadang belum mampu untuk datang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Walaupun kaya, masya Allah, mobilnya puluhan orang, duitnya em-eman ya Allah, duitnya em-eman. Kalau belum dapat hidayah, belum bisa ngasih tukang parkir, ngasih orang yang biasanya ngatur jalan itu, kadang-kadang belum bisa loh, padahal duitnya kenapa? Karena belum dapat hidayah. Jadi kunci kita di dunia ini, di antara doa yang harus selalu kita mohonkan di tengah-tengah sholat, keadaan yang paling dekat kita kepada Allah, dan saat itu kita melockdown diri kita, nggak ada komunikasi dengan siapapun, hanya antara kita dengan Allah. Ayo kita yang tulus ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, semoga kita selalu mendapatkan hidayah, amin. Dari sini keterangan ulama mengatakan, pernah saya sampaikan, ada dua hal istimewa di dunia ini. Yang satu turun dari langit ke bumi, yang satu naik dari bumi ke langit. Dari sekian anugerah Allah Ta'ala yang turun dari atas ke bumi, hujan, angin, semuanya, rizki, nopo mawon, sing paling sae satu, nopo niku hidayah. Hidayah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan oleh Allah saat beliau berharap betul keluarga dekatnya itu masuk Islam, diantaranya Abu Lahab. Allah Ta'ala firmankan, innaka la tahdi, kau tidak bisa apa-apa Muhammad, kau nabiku, kau rasulku, tapi nggak bisa memberikan hidayah. Itu sekelas nabi, apalagi Abdur Rauf, bukan sakit loh. Nabi doa mukjizat bisa apa-apa saat itu, membelah bulan aja mampu. Di Isra Mi'raj kan dengan mudah naik turun, luar biasa cepatnya. Tapi untuk memberikan hidayah Abu Lahab tidak dikasih wewenang sama Allah. Karena hidayah itu merupakan nikmat yang paling mahal di antara sekian nikmat. Termasuk juga taufik. Taufik dengan hidayah itu sama. Makanya di dalam Al-Quran kata-kata taufik itu cuma satu. Kata-kata taufik cuma satu. Wa ma taufiqi illa billah. Dengan padosi mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas tidak akan menemukan kata-kata yang lafalnya taufik kecuali satu ayat ini, wa ma taufiqi illa billah, menunjukkan harganya mahal. Oleh sebab itu, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita seusai sholat.
kita betul-betul bisa menampakkan Gusti niki hasil hidayah. Sholatnya kentang, Masya Allah, Dina sampai nangis-nangis. Mari sholat bisa nyelatu tonggo, mulutnya masih jelek, bakhil kikirnya masih menyatu. Hidayah nopo nih, gitu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah engkau kasih nikmat. Apa itu? Siapa itu? 4 orang: Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ini adalah kelompok-kelompok dari kalangan Bani Adam yang dipilih oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya alladzina an'amta, sudah mendapatkan nikmat berupa surga, yaitu kalangan anbiya, siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau kali panjenengan supados saged masuk di antara kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi jenengan samangke mungkin sudah bisa merasakan bahwa hasil itu moniku insyaallah sudah jenengan wujudkan. Alhamdulillah. Sergap ngaji ini kan hasilnya ihdinas siratal. Loh nggih, kok tiba-tiba kok sergap ngaji? Saking pundi niku? Allah. Tiba-tiba tahajudnya mulai istiqomah walaupun 20 rakaat. Masya Allah. Kalau di sini tiba-tiba kali istrinya mulai subhanallah, udah mulai ramah, udah mulai kalem, terus gak bantingan piring. Dari mana niku? Hidayah niku. Dan seterusnya, ud'uni astajib lakum, aku siap memberikan apapun yang kalian minta. Ud'uni, yang penting kamu mau berharap kepada aku. Makanya nggak boleh kita putus asa. 17 rakaat ini wajib paten bagi kita, mau tidak mau harus kita lakukan. Makanya ulama mengatakan dari sekian amal taat sing paling afdol niku salat. Dibanding puasa, salat. Dibanding zakat, salat. Dibanding haji, salat. Salat afdolul a'mal. Salat adalah amalan yang paling utama. Kenapa? 1, mengerjakannya dalam kondisi suci. Puasa nggak harus suci. Artinya kalau hadas kecil kita boleh-boleh saja dan puasa nggak batal. Kita panggil zakat boleh mengeluarkan dalam kondisi junub. Haji pun diperbolehkan seseorang dalam keadaan tertentu dalam kondisi hadas atau junub boleh. Tapi kalau sholat mulai Allahu Akbar sampai salam harus suci. Keadaan yang paling afdal. Maca Quran suci, zikir suci, doa suci, munajat suci. Yang kedua, terkumpul di dalam sholat aneka ragam bentuk taat yang tidak ada di taat-taat yang lain. Quran ada, zikir ada, doa ada, sabar ada, syukur ada, tawakal ada, khusyuk ada, komplit di dalamnya. Sampai-sampai Imam Abdullah bin Mas'ud niku kalau dipilih puasa tapi sholatnya sidik atau enggak puasa sholatnya akeh, beliau milih gak usah poso, sementing sholatnya akeh. Cocok nih, cocok. Kata beliau, kalau aku puasa otomatis sholatku berkurang sebab lapar. Makanya aku meninggalkan puasa supaya sholatku banyak. Jangan kali kulo, yo gak puasa yo gak sholat. Beliau Abdullah bin Mas'ud niku beliau nggih katsirus shalah qalilus siyam, salate kathah puasane terbatas. Ditanya limadza fa'alta dzalik, kenapa engkau memilih tersebut? Kata beliau,
Kalau aku puasa, aku nggak mampu sholat banyak. Tapi ketika aku tidak puasa, maka aku bisa sholat dengan banyak. Ini kan menunjukkan bahwa sholat merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk mendapatkan dan meraih apapun yang kita inginkan, wabil khusus yang namanya nopo hidayah. Ini hal ketika turun dari langit ke bumi. Nah, lihat, jangan bayangkan mawon. Di tengah-tengah sholat, doa satu tok, ihdinas siratal mustaqim. Ini ku tok. Berarti bagi Allah untuk hambanya sing paling penting niku hidayah. Kenapa nggih? Duit kalau nggak ada hidayah, tadi saya tidak mungkin bisa. Sehat kalau nggak dapat hidayah, tidak mungkin. Umur panjang kalau nggak dapat hidayah, tidak mungkin. Jadi hidayah, ayo kita agungkan. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Ta'ala memberikan hasil kepada setiap doa-doa kita, dan umumnya untuk istri, anak, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang naik dari bumi ke langit, sing paling paling afdol amalan walaupun sedikit yang diterima oleh Allah. Faham bolau? Amalan taat apa saja, walaupun sekecil tasbih sekali, walaupun sekecil 500 perak, walaupun sejenak baca satu ayat, itu kalau diterima oleh Allah, itu merupakan hal yang paling baik mutu hari ini ketika naik dari bumi menuju ke atas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dari ini keterangan, maka kita lebih harus memikirkan diterimanya amal daripada memperbanyak sekilas amal. Karena kalau diterima pasti banyak, tapi kalau banyak nggak diterima sama dengan nggak beramal. Betul sih, tiba nggak beramal. Tapi kalau diterima walaupun sedikit, hasilnya banyak. Kenapa? Yang menerima Allah. Yang menerima ini Allah. Allah itu tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa. Bisa menyerahkan kunci surga beserta isinya bagi orang yang ketika di dunia satu tasbihnya diterima. Sakit. Bisa. Tuh, perempuan pelacur yang berjalan-jalan dari setelah dia melakukan hal yang dosa, seceguk air milik dia masuk ke dalam perutnya seekor hayawan yang najis, Allah terima, dosanya diampuni, masuk surga. Seceguk air yang diterima oleh Allah. Maka menghasilkan amalan yang diterima ini merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita saat kita beramal kepada Allah. Karena walaupun sedikit, walaupun itu kelihatannya tidak banyak, tapi kalau diterima lakillata ma'al qabul, kata ulama. Jangan engkau katakan sedikit kalau amalan itu sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau amalan sudah ditolak oleh Allah, tahajud toh sampai badoi ngapal, percuma tahajudnya. Wabil khusus malam nisfu Sya'ban, banyak orang-orang yang mahjub. Tahu mahjub? Dilewati ampunan Allah. 4 golongan. 1, durhaka sama orang tua. Ini percuma walaupun dia kemasukan nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, Asyura, Arafah, percuma. Kenapa? Karena di dalamnya ada hijab, pengalang-alang atau pengaling-aling antara rahmat dengan dia, yaitu karena durhaka kepada orang tua. Yang kedua, karena pecandu narkoba. Yang ketiga, karena pemutus
rahim. Dan yang keempat yaitu karena dalam hatinya punya unek-unek yang tidak enak kepada orang muslim yang lainnya. Oleh sebab itu dua hal ini jenengan mohon kalian Allah semoga selalu mendapatkan hidayah, dan semoga setiap amal yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-hidayah, nas'aluka al-ma'unah, nas'aluka al-istiqamah, nas'aluka indal maut husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.